Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amang inang saudara-saudaraku, salam sejahtera, selamat Advent, Maranatha. Tuhan memberkati kita semuanya dalam minggu ketiga Advent hari ini. Amang inang, saya akan sapa amang inang semuanya. Selamat Advent, Maranatha. Maranatha, selamat Advent, Maranatha. Selamat Advent. Firman Tuhan saudara-saudaraku yang menyapa kita, nas khotbah di minggu Advent ketiga hari ini tertulis dalam kitab Zefania pasal 3 ayat 14 sampai ayat 20. Dikatakan begini saudara-saudaraku, bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beriaialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, jangan takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Demikianlah menginang pembacaan firman Tuhan di minggu Advent yang ketiga ini. Kalau di minggu-minggu Advent pertama dan kedua, warna liturgi itu ungu violet, menandakan adanya satu pertobatan yang sungguh dari semua umat, adanya kerinduan hati membersihkan jiwa untuk semakin dekat kepada Tuhan, pertobatan yang sungguh. Di minggu yang ketiga biasanya warna liturgi itu merah muda, sudah ada warna putih di dalamnya.
Itu berarti sukacita sudah semakin dekat. Itu berarti bahwa tanda terang itu sudah mau hadir, sehingga dihiasi dengan warna putih. Tidak lagi violet yang menguasai, mendominasi, tetapi sudah ada warna putih yang mendominasi sehingga warnanya menjadi warna merah muda. Itu menandakan, saudara-saudaraku, bahwa terang kemuliaan itu sudah semakin dekat, dan ini yang dikatakan sebuah sukacita sudah semakin sempurna di dalam kehidupan setiap orang percaya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari saudara sekalian bersukacitalah, beriaialah, bersorak-soraiklah. Inilah dua kita kepada Amang Inang semuanya. Apakah Amang bersukacita hari ini? Ada sukacita, amin, Inang? Ada bersorak-sorak hari ini di minggu Advent ketiga ini, amin? Amin. Saya tidak tahu apa yang menjadi sukacita Amang hari ini. Apa yang menjadi sumber sorak-sorai Amang hari ini di minggu yang ketiga ini, minggu Advent. Apakah mungkin karena ada keberhasilan kita raih? Boleh saja kita bersukacita. Apakah karena geliat ekonomi kita sekarang sudah boleh berjalan? Itu juga bisa saja. Apakah ada pencapaian-pencapaian dalam usaha kita? Mungkin itu saja. Bisa saja itu membuat kita bersukacita. Dan boleh saja kita bersukacita, saudaraku, karena relasi dan komunikasi kita dengan sesama semakin baik. Boleh saja itu menjadi sumber sukacita kita, saudaraku. Namun, saudaraku, firman Tuhan mengajak kita sekarang untuk bersukacita, beriaia, bersorak-sorai di Advent yang ketiga ini. Apa yang menjadi dasar sukacita saya? Apa yang menjadi dasar dari sorak-sorak saya yang begitu sungguh dan sempurna di dalam kehidupan? Ini yang mau kita capai ya, Mang Inang, sekarang. Ini yang mau kita rasakan, supaya kita semua bersukacita, bersorak-sorai. Saya mau mengajak kita, Mang Inang, untuk membuka acara kita dulu yang ada. Kita mau menyanyikan lagu yang halaman 3 nomor 6. Nanti pemain organ dan sound leader bisa nanti kita ditolong, dibantu untuk menyanyikan ini. Karena begitu indah sekali. Kita semua menemukan ada sukacita. Supaya sukacita itu dulu kita tahu apa sebenarnya. Apakah sukacita itu kita tertawa, terbahak-bahak? Apakah itu sukacita? Apakah kita berenjak-enjak? Itu tanda sukacita? Hari ini kita semua mau merasakan sukacita. Buku ND 684, Aku hina bercela. Ini kita nyanyikan dulu, Amang Inang, bersama-sama. Saya tahu tadi kita tidak bisa semua menyanyikan ini, tapi dibantu oleh saudara. Kita semua, mari Amang Inang, bersukacita dengan nyanyian. Karena dosaku, karena dosaku.
nyanyikan bersama dari refnya itu. Ini sangat luar biasa sekali. Kita nyanyikan semua Amang Inang. Ref. Mereka ini sudah memberontak kepada saya. Mereka ini berlaku cemar di hadapan saya. Mereka ini tidak mau lagi mendengar teguran siapapun. Mereka ini tidak peduli lagi kepada kecaman dan hukuman. Mereka ini tidak lagi percaya kepada Allah. Oleh karena itu, bangsa ini pantas dihukum oleh Allah. Namun saudara-saudaraku, Allah menunjukkan kasih setianya. Itulah konteks dari khotbah kita hari ini. Jefanya menyampaikan hukuman Allah kepada bangsa yang tegar tengkuk, yang keras hati, yang tidak lagi menyembah Allah. Tetapi saudara-saudaraku, kembali kasih Allah hadir di tengah-tengah mereka. Ada kasih Allah yang menguasai kehidupan mereka. Hukuman yang seharusnya diganti dengan kasih yang sungguh kepada bangsanya. Sehingga itulah dasar dari sukacita lestari dalam kehidupan. Itulah dasar sukacita sempurna di tengah-tengah kehidupan setiap orang percaya. Saya tahu, saya lihat ada Tuhan yang penuh mengasihi kehidupan dan menyelamatkan saya. Oleh karena itu bersorak-soraklah. Oleh karena itu beria-ialah. Oleh karena itu bersukacitalah. Itulah seruan dari nas ini, saudara-saudaraku. Ada pemulihan. Ada zaman baru, ada era baru. Dan era baru itu bisa dilakukan dan kita rasakan. Itu adalah karya Allah di dalam kehidupan kita, saudaraku. Allah bekerja sampai sekarang, hingga sekarang, untuk mendatangkan kebaikan. Satu era baru di dalam kehidupan gereja, di dalam kehidupan orang-orang percaya. Oleh karena itu jangan katakan kepada Tuhan hari ini, Amang Inang, saya kotor, saya najis. Ya, benar kita najis, tapi kenajisan bukan itu lebih besar dari kasih Allah di tengah-tengah kehidupanmu. Saya selama ini jauh dari Allah. Saya selama ini tidak peduli terhadap firman Tuhan. Saya selama ini mengabaikan apa perintah Tuhan. Ya, itu pengakuan saya. Tapi hari ini Tuhan berkata apa, saudaraku? Kasihku lebih besar dari kejahatanmu, dari ketidakpedulianmu. Oleh karena itu bersukacitalah Amang Inang. Bersukacitalah kepada Tuhan. Itu yang pertama. Nas khotbah kita hari ini mengajak semua kita supaya bersukacita Amang Inang di tengah-tengah kehidupan. Supaya kita beria-ia, supaya kita ada sorak-sorai di dalam jiwa kita. Karena sekarang saudara-saudaraku, banyak dari roh-roh zaman ini yang mencuri sukacita kita semua. Ada banyak orang manusia sekarang yang tidak mampu lagi bersukacita. Dan bui mana marlas ni roha di bagasang ulon, mekel pedang bui, ala ni paros ni portibion. Nunggu susah pikiranna, dirajai portibion, holan aka hal-hal nama bahjud dorohana di bayan. Ada banyak kuasa bumi sekarang ini yang menjadikan banyak manusia tidak lagi bisa bersukacita. Holan dia laki mana mekel, parekel miba asal ngolah pasukan sumatok kok, mengelesenya doang adin da jolman wai. Orang bersukacita mengajak semua orang supaya bisa bergembira. Apa itu? Ngapain bergembira? Untuk apa bergembira?
Karena memang begitulah sekarang besarnya desakan roh dunia ini mencuri sukacita kita ini. Tetapi kenapa bisa hilang sukacita kita? Kalau sukacita seseorang bisa hilang dari kehidupannya, itu yang pertama, karena dia tidak lagi peduli dan tidak lagi mengimani dan percaya kepada firman Tuhan, atau dia alpa hidup di dalam firman Tuhan. Mulai saya tayut suatu di bagas rohata hatani di bata. Kalau ini tertanam di dalam hati kita menginang firman Tuhan itu, apapun tidak mungkin bisa mencuri sukacita kita. Alani melalui firman Tuhan hari ini, supaya sukacita saya sempurna dan itu tetap, maka amang inang tetaplah percaya kepada Allah, terima dan hidupilah firman Tuhan, maka itu yang membuat dasar sukacita. Boy nomor di roha, saya bisa bersukacita karena pencapaian, karena keberhasilan, tapi itu temporary, sifatnya sementara, karena keadaan akan berubah, saudara-saudaraku. Mungkin hari ini saya berhasil, besok tidak lagi. Ketika saya berhasil, saya bersuka cita. Tetapi ketika tidak lagi berhasil, saya justru semakin meratap. Itu temporary. Sukacita yang dari dunia ini akan membuat kita temporary mengalami sukacita. Tetapi sukacita Tuhan yang ada di dalam diri kita itu akan kekal dan sempurna. Makanya dikatakan saya bersuka cita dan saya beria-ia, bersorak-sorak, karena saya tahu Tuhan itu menyelamatkan saya. Amin, saudara-saudaraku. Tuhan itu menyelamatkan Amang dan Inang di tengah-tengah kehidupan. Itulah sumber sukacita yang kita yang paling sempurna di tengah-tengah kehidupan ini. Dan apa dikatakan saudara-saudaraku? Sungguh luar biasa Tuhan yang berkarya, bahwa Dia menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu. Kepadaku sebenarnya hukuman itu akan jatuh, tetapi Tuhan mengambil itu. Semua beban berat yang akan kita tanggung itu sekarang Tuhan yang mengambil alih. Luar biasa. Siapa orang yang mampu seperti itu? Hukuman yang seharusnya saya tanggung, tetapi ada orang lain yang mengambil itu dari saya. Biarkan saya, bukan dia, selamatkan dia. Siapa yang sanggup? Tidak ada. Malah mau ditongah-tongah di ulut tahun taida do nunga madabu lam digojapot dope. Sudah jatuh di timpa tangga pula. Ini konsep duniawi. Semakin Anda menderita, semakin banyak orang yang menjatuhkan kamu. Tetapi ini tidak. Yang seharusnya saya tanggung, justru Dia menanggung, mengambil alih semua apa yang menjadi beban kehidupan saya. Dan itu, saudara-saudaraku, beban yang kita harus tanggung itu diambil alih oleh Allah, yaitu Yesus Kristus. Dia datang untuk mengambil alih itu, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus, katakanlah, apa bebanmu sekarang Amang Idang? Apa bebanmu naposo bulung sekarang? Apa beban berat yang kamu pikul sekarang, saudara-saudaraku? Ada banyak beban yang kita pikul. Ada beban berat yang kita pikul. Naposo bulung atau orang muda berkata, sampai sekarang saya sudah berusia sekian tahun. Semua orang sudah mendoakan saya, orang tua saya sudah mendoakan supaya saya berumah tangga, tapi sampai sekarang belum. Saudara-saudaraku, naposo bulung, Tuhan punya rencana dan rancangan untuk hidupmu. Tuhan memiliki satu masa depan untuk kita semua. Kalau kita percaya, itu sudah diambil oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Beban kita itu diambil. Harus percaya dan yakin dengan itu. Makanya Tuhan berkata apa? Pada waktunya semuanya akan indah. Pada waktunya semua akan indah. Karena banyak orang yang sudah menikah, naposo bulu, cepat menikah, tetapi setelah berjalan beberapa tahun putus, cerai. Jadi jangan mengeluh. Jangan saudara-saudaraku berkata Tuhan itu tidak ada. Karena Tuhan paling tahu apa yang menjadi masa depan kita. Amin. Naposo bulu, saudara-saudaraku, para pemuda, amin. Beban kita banyak Amang Inang. Bebanmu Amang Inang apa? Beban kita banyak. Ibu berbeban memikirkan anaknya, memikirkan keluarganya. Sang ibu berbeban bagaimana melihat tingkah laku, karakter dari suaminya. Berbeban. Hal yang sama juga seperti itu. Jadi gurang gua kamang kenang inaton nomor pikir gabi terbeban alani pangalawan ya ka ama. Budi rasongoni. Buasa makatai pirang bui be saha ija busip-sip sudi
Roh amat tu jabu sip, dah makatai. HP di halau mohon di dateri dah sabui makatai. Diam semuanya. Ay nabuka ada mak tahu kalau nasib ni nama ujungnya orang berungut-ungut terus. Saya di payima dia katok mulak alai saya liling ke ama di luar kan. Boleh disokong di tanah makasa terbeban. Belum lagi anak-anaknya yang dipikirkan terbeban. Banyak. Tetapi juga bapak-bapak banyak bebannya juga. Bukan hari nak tanami soni terus. Nina. Semula menunggu soni terus. Terbeban di mana? Seorang di Paris, dia yang nama saya yang gusi na berjuang di tahun. Di pada hari sudi, molo ruang nama saya di pada hari do kopi, nina do. HP sonari, ropi besok isang kopi, longo nama terbeban. Banyak yang membuat kita terbeban dalam kehidupan ini. Belum lagi yang lain yang kita pikirkan. Amang inang, Kristus itu sudah hadir. Itu yang mengambil alih semua beban-beban kita. Dalam pengertian apa? Supaya kita berlaku dan berperilaku yang baru di dalam Tuhan. Kalau selama ini saya berbeban karena hal-hal teknis dalam kehidupan, sekarang mari diunang besai hola pikir mabahijuk rohani jolma. Jangan lagi di sana kita berpikir supaya orang lain sakit hati atau menciptakan satu suasana yang memperkeruh kehidupan. Tidak lagi. Orang yang beradvent dia sudah siap bagaimana supaya terang itu hadir dalam kehidupannya. Itu yang kita katakan saudara-saudaraku melalui firman ini, bahwa Tuhan mengambil air, take over your problem. Ada dalam Tuhan, saudara-saudaraku. Dan kemudian apa suasana itu, dan yang paling luar biasa firman Tuhan itu sumber sukacita saya saudara-saudaraku. Kalau dikatakan di ayat 17, Tuhan Allah ada di antaramu sebagai Tuhan ada di antara kita, di tengah-tengah kita. Sebagai apa? Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Wow, ini yang luar biasa Bang Idang, luar biasa. Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, dia maju di depan, dia berperang di depan, dan dia ada jaminan kemenangan. Kalau Tuhan sudah berjalan di depan kita sebagai pahlawan, maka siapapun yang mengikutinya, dia akan memperoleh kemenangan. Saudara, kita semua mau menang di dalam kehidupan, menang dari semua persoalan, menang dari semua kesulitan, menang dari beban. Mari, jadikan Tuhan di depan. Dia pahlawanmu yang menciptakan kamu kemenangan, yang memberikan kita kemenangan, saudaraku. Tapi kalau kita berjalan di depan dalam kehidupan ini, mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kecakapan kita dalam kehidupan ini, kita akan gagal. Apapun yang akan kita raih akan gagal. Kalau kita sendiri yang berjalan di depan, Tuhan di belakang. Kita balikkan sekarang Abang ini. Dalam roh-roh kehidupan dunia ini memang sengaja menciptakan supaya kita berjalan di depan. Sekarang tidak. Orang percaya, orang Kristen, orang yang merayakan Advent, menempatkan Tuhan berjalan di depannya, dan dia yang terus diikut, maka kemenangan akan kita capai, akan kita peroleh saudara-saudara. Capalah itu kemenangan itu. Mari kita rasakan kemenangan dari Tuhan itu Abang Inang dalam kehidupan ini. Dengan menempatkan diri, Tuhan ada di depan saya, di tengah-tengah saya, dan dialah kemenangan. Morang mahita selalu rakamang marlas di roh mahita di bagasan bersukacitalah dari kehidupan ini. Pulang dari gereja ini bersukacitalah. Jangan bersungut-sungut lagi kamang. Jangan lagi berputus asa. Mekel Tuhan halak. Semua kita harus senyum kepada orang lain. Budi hita songon kamang kenan marlas di roh hadu mulas gereja. Amin. Songon nama lu lagi. Buha budak kamang kenan marlas di roh hita. Mula arongan lu saya makata-hatai rongan dari mulas gereja. Jangan marlas di roh. Bodoh hitam mekel tu karungatan non, senyum tu karungata. Setelah dia pulang dari gereja ini, bisa manginang. Bodoh teh, sebelum kita pulang, senyum dulu manginang ke temanmu yang di samping. Ale yang buya teh masker teh. Tapi lihatlah temanmu dengan matamu juga. Bisa orang lain melihat bahwa ada kegembiraan di dalam dirimu. Masih tetap menjauh dari kiri kanan. Ada sukacita manginang. Tuhan memberkati kita, sempurnalah sukacita kita karena Tuhan Yesus adalah kemenangan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas firman kehidupan yang telah menyapa kami hari ini. Sungguh Tuhan adalah sumber sukacita kami yang paling sempurna. Karena Tuhan menyelamatkan kami, karena Tuhan telah menebus kami dari dosa dan dosa-dosa yang kami lakukan. Berkatilah seluruh umatmu ini supaya mereka bersukacita di dalam Tuhan. Kami berdoa, berikan sukacita
kepada seluruh warga jemaat yang sedang sakit dirawat di rumah hari ini. Tuhan sertai mereka. Tuhan ada di tengah-tengah mereka, memberikan mereka ketabahan dan memberikan mereka pengharapan bahwa Tuhan akan memberi mereka keselamatan. Kami berdoa untuk Amang Gemanik yang sedang dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan Asriel Raweten yang dirawat di Rumah Karolus, Amang Luat Situmorang yang dirawat di Rumah Sakit Jati Asih Bekasi, dan Nyonya Simarmata Burselain. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan mereka. Berilah mereka kekuatan, beri mereka pengharapan yang hidup, dan berikan mereka kesembuhan yang dari Tuhan, sehingga ketika Tuhan berfirman sembuhlah, maka itu akan terjadi, karena hanya Tuhan yang memiliki kuasa seperti itu. Di dalam iman percaya kami, biarlah Tuhan yang berkehendak memberikan mereka kesembuhan, baik kesembuhan dengan fisik mereka, khususnya kesembuhan dalam hidup rohani mereka. Terberkatilah mereka hanya di dalam Tuhan. Terberkatilah umatmu ini yang sedang mendengar dan telah mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Pulanglah di dalam damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terpujilah Tuhan, Amang Inang. Ibadah kita sudah selesai. Kami berdoa semuanya Amang Inang bersukacita pulang dari gereja ini. Sekali lagi semua kami Parhalado mengucapkan selamat Advent, selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati.